Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua di rumah, sehat? Ya, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kesehatan badan dan pikiran sehingga kita masih bisa melakukan pembelajaran di pertemuan kali ini ya, di pertemuan pertama ini di kelas 81. Baik, salawat dan salam mari sama-sama kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam ilmu pengetahuan. Ya, beliaulah suri teladan kita dari kita mulai buka mata bangun tidur hingga kita tidur kembali. Beliaulah menjadi akhlak panutan kita ya dalam kesehari-hari ya. Kita meniru bagaimana akhlaknya beliau yang begitu sempurna. Baik anak-anak ibu semua, hari ini kita akan belajar ya beriman kepada kitab-kitab Allah ya. Kita materi kelas 8 itu yang pertama itu beriman kepada kitab-kitab Allah ya. Jadi semua anak-anak ibu nanti akan ibu jelaskan bagaimana itu beriman kepada kitab Allah ya, hikmahnya dan ada refleksi akhlak mulia. Baik, kita langsung saja ya. Materi pengertian iman kepada kitab-kitab Allah ya. Di sini kita lanjut ke slide 2-nya, bahwa iman kepada kitab Allah itu kita itu harus percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasulnya. Ya, dengan adanya kitab Allah Subhanahu wa taala, manusia dapat membedakan mana yang benar atau yang hak dan mana yang salah atau yang batil, mana yang bermanfaat dan mana yang mengandung mudarat atau keburukan. Jadi jelas ya, beriman kepada kitab Allah itu kita harus percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Di sini bisa melihat dalilnya tentang bagaimana Allah menurunkan kitabnya ya. Dengan kitab-kitab itulah, surat Al-Maidah ayat 16, langsung kita baca artinya. Dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari kegelapan, dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Jadi jelas ya anak-anak ibu bahwa kitab itu Allah turunkan untuk menjadi pedoman dalam hidup kita. Oke, kita lanjut. Ya, nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala dan rasul yang menerimanya. Di sini ada kitab Taurat. Kitab Taurat ini ya diturun pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, nama Taurat berarti hukum atau syariat ya. Jadi pada saat Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada bangsa Israel ya, disinilah Allah mengirimkan atau mengutuskan menurunkan kitab Taurat ya. Bahasa yang digunakan di situ bahasa Ibrani ya. Adapun pokok-pokok ajarannya dalam kitab Taurat, di sini ada perintah untuk mengesahkan Allah. Jelas ya. Larangan menyembah patung dan berhala, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia, perintah menyucikan hari Sabtu, perintah menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. Nah, jadi di sini menyucikan hari Sabtu. Ya, dulu di hari Sabtu itu dilarang untuk bekerja ya, lebih kepada beribadah. Jadi itu ya, biar tidak ada pertanyaan ya. Boleh nanti kalau pertanyaan ditanyakan di akhir pertemuan ya, atau ketika kita masuk Google Meet ya. Baik, itu tentang masalah kitab-kitab Taurat ya, yang ada dari kitab Taurat. Baik, selanjutnya kita lanjut. Kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud
untuk bangsa Israel atau untuk umat Yahudi. Jadi umat Yahudi itu mempunyai kitab-kitab Zabur. Kitab ini diturunkan di daerah Yerusalem. Adapun isi kandungannya itu mendapat puji-pujian atau penghormatan kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala beserta sifat-sifatnya, nasihat-nasihat kebaikan, kisah para nabi dan rasul yang akan datang, kisah tentang umat atau kaum terdahulu ya. Jadi jelas dalam semua kitab itu ada kisah sejarah ya. Oke, baik, selanjutnya kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Kalau tadi sebelum ini setelah ini Masehi ya. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil ini diwahyukan di daerah Yerusalem. Nah, Yerusalem itu di mana? Kalau sekarang itu di Palestina ya. Di Baitul Maqdis, di daerah sana ya. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadikan pedoman bagi kaum Nabi Isa, yakni kaum Nasrani ya. Kitab Injil ini berisi pokok ajaran yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya ya. Di sini ada ya. Namun ada yang menghapus sebagian sejarah kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan zaman itu sendiri. Jadi, anak ibu, sebenarnya orang Yahudi Nasrani itu dia itu mempunyai kitab, tetapi mereka merubah isi kitab itu, mereka melakukan dengan keinginan mereka ya. Banyak kitab-kitab yang dulu itu sudah diubah, makanya isinya itu tidak sesuai ya. Di sini pokok ajaran kitab Injil itu perintah untuk mengesahkan Allah ya, sama membenarkan keberadaan kitab Taurat, artinya membenarkan kitab-kitab terdahulu, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi pada kitab Injil itu ada hukum-hukum yang tidak dipakai lagi di masa turunnya kitab Injil. Yang berlakunya yang ada di kitab Taurat itu dihapus. Menjelaskan bahwa kelak akan datangnya Rasul setelah Nabi, yaitu Nabi Muhammad. Dari kedatangan Nabi Muhammad ini sudah dijelaskan ya pada kitab Injil. Makanya ketika Rasulullah itu berniaga dengan pamannya ya. Jadi ada pendeta yang tahu. Kenapa? Karena pendeta itu belajar dari kitab Injil ya, bahwa akan adanya Rasul. Jadi ketika dia melihat bahwa Nabi Muhammad itu ada cahaya yang mengikutinya ketika dia berjalan, ada awan di atasnya, itu dia pelajari, oh itu ciri-ciri seorang Rasul ya. Terus sejarah tentang Rasulullah sedikit ya. Oke, baik, selanjutnya kitab Al-Quran ya. Kitab suci Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi dalam kurun waktu 611 tahun sehingga 632 Masehi ya, kurun waktunya ya. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Kitab suci Al-Quran diturunkan sebagai penyempurnaan dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi jelas bahwa kitab Al-Quran itu adalah penyempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya. Di sini dalilnya surah Ali Imran ayat 3 yang artinya dia menurunkan kitab-kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi jelas anak-anak ibu ya. Jadi kitab yang kita imani, yang kita yakini itu ada 4 kitab yang diturunkan kepada Nabi Allah ya, Rasul-Rasul Allah, yaitu ada kitab Taurat ya, Zabur, Injil dan Al-Quran. Oke, selanjutnya pokok-pokok yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, ini penting ya, tolong diingat. Yang pertama ada akidah. Jadi Al-Quran itu yang dikedepankan itu adalah akidah ya, tentang mengesahkan Allah atau keyakinan. Hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada akhlak atau budi pekerti, yaitu yang berkenaan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Selanjutnya ibadah.